Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang tak pernah berhenti mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Maka tak sekejap pun yang kita dapat terlepas ya dari nikmat dan kasih sayangnya. Wabil khusus nikmat iman dan Islam yang telah membimbing kita, yang telah menggerakkan langkah kaki kita, yang telah menghidupkan hati kita sehingga Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Yang tiada lain kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi tempat tercurah rahmat, keberkahan ya, dihidupkannya iman-iman kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Selamat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada uswah kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kita melanjutkan ya bahasan kita. Ini masih berkaitan dengan sarana tazkiyatun nafs ya. Nah, itu jalan untuk mensucikan jiwa kita. Nah, kalau kita lihat ya dalam surat Al-Hujurat ya ayat 14. Jadi dalam ayat itu disebutkan qalatil a'rab amanna. Waktu itu orang-orang Arab mengatakan kami telah beriman. Nah, lalu dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, diperintahkan kepada Rasulullah SAW, la tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah berislam. Nah, dari surat Al-Baqarah. Jadi kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena apa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, jadi imannya masih ada di kepalanya, tapi belum masuk kepada hatinya. Nah, ini yang disebut dengan tadi kan Islam ya. Nah, maka katakanlah kami telah berislam, dan baru sampai berislam, belum sampai iman itu masuk ke dalam hati kalian. Nah, karena ini pakai kata walama ya. Kan kalau walama kan ya artinya kan belum ya, bukan tidak. Walama itu dalam bahasa Arab lama artinya belum masuk. Yang maknanya apa? Iman itu berarti akan masuk, karena belum, dia baru berislam tapi imannya belum masuk. Nah, upaya agar iman itu masuk ke dalam hati kita, nah itu salah satunya itu adalah dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, insyaallah pada kesempatan ini ya kita berupaya ya dengan zikir ini ya betul-betul memaknai, memahami dan merenungkan ya dari zikir-zikir yang kita lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita semuanya wadhkurullaha katsiran. Ya, berzikirlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala setiap saat gitu ya. Katsiran, sebanyak-banyaknya. Agar apa? La'allakum tuflihun. Ya, agar kalian menang ya.
Nah, rahimahullah bahkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang disebutkan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu." Jadi orang yang ia berzikir kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya itu seperti apa? Seperti masalul hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, orang yang mati dan orang yang hidup jauh berbeda. Nah, demikian pula dengan orang yang menghidupkan zikir dalam hatinya, yang ia tidak menghidupkan zikir dalam hatinya, itu seperti tadi al-hayy, orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, ini menandakan zikir itu adalah salah satu tanda dari hidupnya hati kita. Bila tidak ada zikir ya dalam hidup kita, maka ataupun dalam keseharian kita, itu hilang zikir. Itu jadi tanda tuh ya, kita cepat-cepat, oh ya Allah, kenapa ini kita lupa dalam mengingat Allah. Nah, itu menjadi tanda menuju kematian hati. Nah, oleh karena itu sehat ataupun sakitnya hati dapat diukur dari sejauh mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi zikir itu apa sih ya? Kalau kita lihat zikir itu zakar ya, yadhkuru dzikron. Artinya apa? Menyebut. Nah, menyebut ya. Tapi tentu saja menyebut ini punya maksud. Nah, nanti kita akan lihat apa tujuan zikir itu ya. Nah, jadi menyebut juga mensucikan. Zikrul itu juga punya makna mensucikan. Nah, punya makna juga menggabungkan. Karena upaya zikir itu adalah agar menggabungkan antara apa yang diucapkan lisannya dengan apa yang diucapkan hatinya dan apa yang dilakukan dengan perbuatannya. Nah, nanti kita lihat. Jadi zikir itu juga punya makna menggabungkan. Zikir ini banyak yang muradinya, sampai disebutkan juga menjaga. Zikir itu punya makna menjaga, mengerti. Zikir itu juga mengerti, menjaga, menggabungkan, mempelajari juga disebut zikir. Mempelajari nasihat, ya, nasihat juga disebutnya zikir. Nah, jadi zikir itu mensucikan, mengagungkan, ya. Nah, jadi itu sangat banyak dalam Al-Quran, bahkan zikir itu disebutkan untuk Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu zikir. Ya, sholat Jumat disebut dalam Al-Quran juga zikir. Ilmu, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, sholawat dalam Al-Quran itu semuanya disebut dengan zikir. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ini kita ambil saja pengertian yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya. Jadi zikir itu adalah ikhtiar sungguh-sungguh untuk mengalihkan. Nah, ini penting. Rahimahullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi itu zikir itu maksudnya untuk mengalihkan apa yang ada di kepala kita, ya, pikiran, nah, dan perhatian manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan negeri akhirat. Nah, jadi kita kan sering nih ya, wah perasaan Ustaz itu kok ayatnya begitu lagi yang dibahas ya. Kenapa nggak ke pengajian? Udah tahu lah, pasti bahasanya itu lagi ya. Nah, itu mengulang-ulang lagi gitu kan ya. Kita harus pahami ya bahwa dalam penuntut ilmu itu ada ta'lim, ada juga tadzkir. Nah, jadi kadang-kadang kita hadir ke majelis ta'lim itu hanya untuk ada ilmu baru nih gitu ya. Wah, ada sesuatu yang baru, ada ilmu baru. Nah, padahal tidak harus selalu kita menghadiri majelis ilmu itu untuk ilmu yang baru gitu ya. Tapi ada tujuan lain yang disebutkan tadzkir, yaitu mengingatkan kembali. Jadi hati-hati kalau kita merasa bosan dengan sesuatu yang sudah tahu gitu ya. Ini ayat ini udah tahu ya. Nah, hati-hati.
Itu tanda karena gini, dalam kita melakukan tazkiyah itu upayanya itu adalah memasukkan itu dalam hati kita, bukan hanya sekedar di lisan dan kepala kita. Hati-hati dalam apa dia gini, kun aina makna, jadilah engkau al makna. Jadi wal asr, ya demi waktu, ya innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian, gitu ya. Nah itu adalah ilmunya, gitu ya. Itu yang ada di lisan kita dan kita dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya al-asr ini. Tapi kita diberitakan oleh Allah kun ainal makna, jadikanlah ayat itu adalah al-makna yang hidup dalam hati dan perbuatan kita. Jadi makna itu bagaimana kita menghargai waktu itu nyata, ya dalam sikap kita dan juga dalam perbuatan kita. Betul-betul menghargai waktunya, gitu ya. Betul-betul meninggalkan lelakuan dengan waktunya. Nah, jadilah engkau makna. Jadi Islam itu mengajarkan agar ilmu-ilmu itu tidak sekedar diperbincangkan, dibahas, gitu. Kun ainal makna, bila fatakal makna. Kalau kita terbiasa dengan membahas, membicarakan, gitu ya, al-haq kebenaran, tanpa kita tampilkan, wujudkan, nyatakan, gitu ya, dalam hati dan amalan perbuatan lisan kita dan juga jawari anggota badan kita, maka lama-kelamaan ilmu itu jadi hilang maknanya. Tepat waktu ya. Nah, kalau misalnya kita cuma ngomong tapi dalam kenyataan kita tidak amalkan, ya, maka akan hambar ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Nah, sama majelis ilmu juga, kalau kita mendengarkan merasa bosan dan loh, jadi ulang lagi. Itu tanda salah satunya dari barangkali dalam keseharian kita kurang mengamalkan itu dan menjiwai itu. Karena nanti lapisan kebenaran itu akan seperti bawang. Ya, kita menyebut Allahu Akbar tidak pernah satu kali cukup, gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, terus Allahu Akbar itu akan punya makna yang bertambah lagi dalam hati kita. Nah, itu akan memasukkan sesuatu hikmah-hikmah, ya makanya disebutnya juga warid, ya, wirid. Nah, wiridan, gitu kan ya katanya, wiridan. Kenapa disebut wiridan? Warid itu adalah menorehkan supaya hati kita tuh ditoreh terus dengan zikir kita dan mengupas makna demi makna, gitu ya, yang semakin mendalam. Nah, maka dia disebut dengan tadarus, ya, tadabbur zikir itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu zikir ini kata Imam Ghazali sebagai upaya mentahakuk itu betul-betul merealisasikan al-haq yang kita pahami, ya, dalam hati dan jiwa kita, sehingga juga itu terimplementasi dalam lisan dan perbuatan dalam kehidupannya. Nah, itu luar biasanya zikir, ya. Nah, kalau menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, zikir itu menjauhkan diri dari kelalaian. Jadi kita itu mudah lupa, mudah lalai. Nah, maka diingatkan dengan menghadirkan hati bersama Allah. Nah, jadi menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ya, zikir itu adalah upaya kita dari nuflah, ya. Karena penyakit kita itu suka lalai. Banyak gak bapak-bapak dan ibu yang kalau Allah Subhanahu Wa Taala hal yang sebetulnya sudah kita ketahui itu tidak boleh tapi kita jalankan. Sangat banyak kan ya apa yang diperintahkan oleh Allah dan itu punya fadilah yang tinggi tapi juga jarang kita kerjakan. Nah, kita itu sering lalai. Banyak yang kita tahu tapi itu tidak kita amalkan. Ya, sebetulnya antara makrifah atau ketahuan kita terhadap ilmu itu tidak sebanding dengan apa yang kita amalkan dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu salah satu jalan agar ilmu yang kita ketahui itu menjadi amal-amalan itu adalah dengan zikir ini.
Nah, itu ya makna zikir ya, dan juga hakikatnya. Jadi kalau kita lihat, zikir itu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Jadi bisa berupa zikir pikiran. Nah, zikir itu tidak selalu zikir lisan, tapi juga ada zikir pikiran kita, namanya zikir zihni. Nah, pikiran kita waktu merenungkan semua peristiwa gitu ya, peristiwa di mana saja yang kita lihat, melihat alam semesta, langit gitu ya, awan-awan gitu ya. Kan kita harus melihat setiap saat melihat awan, ya, setiap saat melihat langit, setiap saat melihat matahari. Tapi akan berbeda orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir dengan melihat itu semua. Nah, karena zikir zikri, kan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Nah, kita melihat keluar karena saking biasanya melihat matahari biasa, melihat langit biasa. Kita keluar rumah setiap hari saya melihat matahari, setiap hari saya melihat langit gitu ya. Setiap hari saya melihat awan. Tapi suatu saat misalnya awan itu membentuk lafaz Allah, langsung jadi viral, langsung direkam. Wah, ini viral semuanya, ini membentuk lafaz Allah gitu. Oh, Akbar gitu. Baru Masya Allah, Subhanallah gitu ya. Padahal sebetulnya tidak harus awan itu membentuk lafaz Allah, bahwa awan itu suatu fenomena yang luar biasa, ayat-ayat Allah yang luar biasa. Tapi itu hanya bisa sampai kepada orang yang tadi disebutnya ala ayati li ulil albab. Nah, zikir itu menjadikan kita sebagai ulil albab. Nanti akan kita bahas ya. Nah, jadi ada zikir di pikiran ya, yang disebut zikir zihni. Pikiran kita tuh selalu mendapatkan musibah. Nah, ini zikir zihni, musibah itu jadi zikir bagi dirinya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau hilang misalnya dompet kita, itu jadi zikir. Ya Allah, kenapa? Oh ya Allah, tadi ada peminta-minta, saya lupa gitu kan ya, misalnya tidak memberi gitu ya. Saya kurang peduli karena saya lagi tadi yang lalai, lupa hatinya dari orang-orang sekelilingnya. Ya kadang-kadang ada orang yang punya keluar itu saya lupa. Nah lalu dia ingat gitu. Nah itu jadi zikir. Dapat kenikmatan juga sama, itu bisa jadi zikir bagi pikir ini. Yang tiba-tiba ya ada kemudahan dari Allah gitu ya. Yang jalan Allah memberi kemudahan itu luar biasa caranya, jalannya gitu ya. Yang tidak dipikirkan terpikirkan oleh manusia. Lalu dia merasakan ibadah Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Nah, itu membawakan kepada dirinya kepada Allah. Nah itu zikir zihni, pikirannya. Orang yang beriman itu apapun kondisinya, ya peristiwa apapun harus jadi zikir. Apapun yang dia lihat, saksikan dalam hidupnya, itu jadi zikirnya. Nah ada juga zikir qalbinya ya. Ini pikiran itu adalah dia akalnya merenungkan gitu ya. Kalau zikir itu pikirannya ya, jadi menjadilah nasihat gitu suatu peristiwa. Kalau qalbi itu zikir qalbi itu, zikir itu mendatangkan rasa takut, rasa cinta. Nah itu bedanya. Ada akal ya, akal zikir itu juga pada akal, zikir juga pada qalbi. Kalau qalbi ini perasaan zaukiyah, rasa rindu yang seperti sudah pernah kita bahas, yang mahabbah ya, juga rasa roja, berharap pada Allah. Nah itu zikir qalbi. Yang kadang zikir qalbi itu hadir tidak dengan lafaznya, tapi hadir dengan hal, namanya ada hati. Ya cinta nggak bisa digambarkan gitu. Ya memang itu keadaan hatinya. Nah jadi zikir itu bisa saja dengan qaul yang merasa cinta pada Allah, qaul yang merasa tadi rindu pada Allah atau takut pada Allah. Nah ada juga zikir itu dalam makna perbuatan.
zikir waktu kita bersedekah, zikir waktu kita tilawah Quran, zikir waktu kita memberi nasihat, zikir waktu kita mendengar nasihat, itu pun zikir-zikir yang dilakukan dengan amal perbuatan. Nah makanya zikir ini luar biasa. Jadi al-haq yang nyata gitu, manifestasi dari qaul, lisan dan amal perbuatan. Nah, jadi zikir itu al-haq, ya, kebenaran yang terwujud secara real gitu ya. Nah itu adalah zikir. Nah karena indah gitu ya, kalau kebenaran itu diimplementasikan, itu menjadi sesuatu yang indah. Dan jihad yang diimplementasikan, ya, seperti yang dilakukan oleh mujahidin Palestina gitu ya, itu jadi cerita-cerita keindahan, pengorbanan mereka, perjuangan mereka, ya. Nah itu semua indah. Al-haq itu kalau misalnya dia tampil itu jadi indah. Seorang yang lisannya jujur, seorang yang dermawan, itu kalau dia ditampilkan, diimplementasikan sangat indah. Nah, apalagi kalau ayat-ayat itu terus diimplementasikan, sedikit saja ayat-ayat yang terimplementasi, itu luar biasa indahnya ya. Nah oleh karena itu rahimahullah, ya zikir itu upaya bagaimana al-haq, ya, ayat-ayat Allah, kebenaran itu mewujud dalam setiap sisi yang hidup kita. Nah itu tujuannya ya. Jadi seorang yang berzikir itu bertujuan untuk menjadi seorang ulil albab. Ulil albab itu apa? Ulu, ya, ulu itu jamak yang tidak memiliki mufrad, ya. Dia jamak tapi tidak ada mufradnya, ulu gitu ya. Nah, jadi apa maknanya ashab? Ulu itu, ashab itu pemilik. Albab itu, nah dari kata lu itu bagian terdalam, ya. Nah kalau kita lihat ada bagian dada binatang yang diikat tali agar pelana tidak lepas, itu juga namanya lu, ya. Nah kalau kita lihat juga artinya itu inti. Nah hati kita ini berlapis-lapis. Bagian luarnya itu sudur. Nah setan itu kan yuwaswis sufi sudur nas, ya, membisikkan itu. Setan itu nggak bisa bagian masuk ke bagiannya dalamnya, ya, tapi di wilayah luar hati kita, ya, sudur. Dalam hati ini ada lagi qalbun, ya, qalb itu udah bagian dalam lagi. Bagian dalam lagi ada fuad. Nah fuadnya gitu ya. Jadi bagian dalam lagi namanya lu atau albab ini tadi. Nah kadang-kadang kita menggunakan bagian mana nih dalam mensikapi sesuatu. Ulil albab ini menggunakan bagian yang inti dalam hatinya, basiro yang terdalam dalam hatinya. Nah maka ulil albab itu selalu menangkap pesan-pesan Allah dalam setiap peristiwa apapun yang Allah hantarkan pada dirinya. Karena apapun yang dia dapatkan, dia sikapi dengan menggunakan hati yang paling dalam, yang intinya. Nah itulah ulul albab. Nah zikir itu riyadhah, latihan agar ia selalu mensikapi segala itu dengan albabnya, yang menghidupkan lu, inti bagian dalamnya. Nah jadi memasukkan iman tadi, ya, walama yang dulu iman fi qulubikum. Nah iman itu kan terus dari sudur fuad sampai dia masuk ke lubuk hatinya. Nah maka ia dawamkan dengan zikir lisannya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berzikir. Nah tapi zikir itu memaksudkan apa? Ada terus, ya, ia dinasihatkan supaya masuk kepada lubuk dalam hatinya. Tak kalah Allahu Akbar itu masuk ke dalam hatinya, jadi sikap dan perbuatan sehari-harinya. Nah apapun yang dia jalani itu kan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu bukan hanya dalam lisannya nanti, dalam setiap waktu ia menemukan Allahu Akbar itu, Allah Maha Besar, ya. Nah itu ya, jadi yang disebut dengan zikir dan tujuannya, gitu ya. Nah makanya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah
itu akan menimbulkan ketenangan. Karena dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan apa? Bizikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kaitan dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ya. Nah, itu kan Allah telah mengajarkan kepada kita agar nafs kita itu menjadi mutmainnah, tenang. Nah, jadi yang nafs yang menghadap Allah dengan yang mutmainnah, dan ketenangan ini datang ya wa tatma'innu qulubuhum ini di dzikrillah. Nah, jadi inilah keberkahan, karena tenang itu kan di dalam hati ya, kan sakinah ya, atau tatma'in itu bukan dari fisiknya kan ya. Kan ada orang yang kalau dulunya yang keluarga, jadi sakinah itu bukan selalu rumah yang lapang ya, atau yang luas gitu ya. Karena ada keluarga yang dulu dia cuma tinggal di kos-kosan gitu ya, kamar, dapur itu di situ ya, semua ruang tamu itu merangkap gitu ya, 4x3 gitu ya, itu semua biar berdua gitu ya, meniti rumah tangga di tempat yang sempit. Nah setelah itu maju ya, wah ini punya rumah sampai rumahnya tingkat gitu. Nah sudah rumah tingkat, tapi ternyata dia merasakan gitu, enakan dulu ya, kenapa? Kalau dulu ngumpul terus gitu ya, ngumpul terus, masalahnya 3 kali lipat di situ aja gitu ya, ngumpul terus gitu ya. Nah tapi kalau sekarang jadi karena tingkat, tapi di atas, di bawah gitu ya, jadi malah dia ngumpul gitu ya. Nah itu menandakan ya bahwa tatma'in itu bukan pada fisiknya, ya. Tatma'in itu bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada kekurangan, dan ketenangan itu juga bukan berarti ya rumah yang mewah misalnya gitu ya, harta yang berlimpah. Nah tatma'in itu datang itu pada sebetulnya sikap hati kan ya. Kan kasur, kalau kasur semahal apapun ya, tapi kan yang paling penting tidurnya nyanyi ya. Nah jadi zikir itu kita masuk pada substansi hidup. Nah makanya dia menemukan ketenangan. Nah karena dia hidupnya berkah ya, berkah itu ziyadatul khair ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu selalu menempa seorang yang selalu berzikir pada Allah. Nah, maka wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Nah seseorang yang mencintai Allah, seseorang yang bermakrifat kepada Allah dan mengenal yang dalam hidupnya bahwa tiada lain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Nah, hati-hati, salah satu dari makna liya'buduni dalam tafsir itu lima'rifatillah. Seseorang yang merasakan bahwa hidupnya seluruhnya itu adalah untuk mengenal Allah, maka zikir ini akan ia lebih cintai dari segalanya dalam hidupnya. Tak kala ia bersama Allah, tak kala ia mengingat Allah, maka itu akan menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dan tak kala hatinya ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu zikir ini tidak boleh dialihkan, gitu ya. Nah, maka dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah." Gitu ya. Nah, seorang laki-laki yang tidak melalaikannya ya, jual belinya ya, juga tadi perniagaannya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tujuan zikir ini ya dalam kehidupan kita ya. Kalau kita ingin menggapai ketenangan hidup ya, menemukan rahasia hidup,
kebersamaan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lain yang jalannya itu kita harus menghidupkan zikir ya dalam hidup kita. Jadi zikir itu ternyata bukan hanya zikir yang kita lakukan setelah sholat ya, setelah sholat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Nah, bukan hanya zikir itu, tapi itu adalah salah satu cara menjaga zikir kita. Tapi zikir-zikir dari zikir dalam diri kita, yang zikir dalam qaul kita, yang selain zikir dalam lisan kita ya, bagaimana semua aktivitas kita itu harus menjadi zikir. Nah, Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih keutamaan zikir ya? Bagaimana seseorang ahli zikir itu mendapat fadilah, keutamaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah surat Al-Ahzab ayat 35. Allah berfirman, "Wadzakirina Allaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini luar biasa ya, ada kirina, baik laki-laki yang sering mengingat Allah maupun ada kira gitu ya. Perempuan yang mengingat Allah itu Allah siapkan baginya ampunan dan juga pahala yang sangat besar. Nah, paling nikmat atau paling besar dari keutamaan zikir ini adalah hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis riwayat Bukhari menyebutkan yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi. Ini Allah berfirman, ini hadis qudsi ya. Aku sesuai dengan perasaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Kalau kita ingin bersama Allah, segerakan hati kita mengingat Allah. Kalau kita ingat Allah, pasti Allah juga mengingat kita. Keutamaan seorang yang berzikir, dia bersama Allah. Nah, kalau dia sudah bersama Allah, apa yang akan merisaukan hatinya ya? Kalau dia sudah bersama Allah, pasti segala sesuatu pun akan menjadi ringan bagi dirinya. Nah, seorang yang berzikir itu janji Allah, wa ana ma'ahu gitu ya, idza dzakarani. Jadi ingat saja bahwa kalau kita mengingat Allah, pasti saat itu kita sedang bersama Allah gitu. Mau gak ya kita bersama Allah? Wah, luar biasa ya, itu nikmatan yang paling besar kalau kita bisa bersama Allah. Dan cara kita bersama Allah adalah dengan kita berzikir. Dan janji Allah, wa ana ma'ahu, orang yang berzikir itu bersama Allah. Fa'inna dzakarani fi nafsihi ya, dan disebutkan jika seorang mengingatku di dalam hatinya, dzakartu fi nafsi, sampai Allah menyebutkan aku pun mengingatnya dalam diriku gitu ya, fi nafsi. Dan fadkuruni adkurkum, dalam Al-Quran Allah sudah berjanji, ini sudah otomatis, sudah pasti. Kalau ya ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Nah, bahagia sekali kalau kita diingat oleh Allah. Lalu bayangkan kalau kita diingat oleh orang yang misalnya kita idolakan ya, atau kita hormati. Dia ingat kepada kita gitu misalnya, alangkah senangnya kita gitu. Nah, ini diingat oleh Allah Al-Khaliq, dan Raja pemilik langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh, mengingat kita yang siapa kita gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan kita mengingat Allah, kita diingat oleh Allah. Mudah sekali ya supaya bisa diingat oleh Allah. Ingat, kita ingat kepada Allah. Nah, makanya kata para ulama ya, dan ini menukil dalam hadis, kalau kalian ingin mengetahui, nah bapak ibu ingin mengetahui apakah Allah mencintai bapak dan ibu, nah dalam hadis dikatakan, maka tanyakanlah, jawaban itu sebetulnya ada pada diri kita masing-masing. Sebetulnya Allah meletakkan dan kedudukan kita di sisinya sebagaimana kita meletakkan
kedudukan Allah di hati kita. Nah, jadi apa? Anak indahnya abdi. Ya, kalau kata Bimbo, aku dekat, engkau dekat. Ya. Aku jauh, engkau jauh. Gitu kan ya. Itu puisi ya dari Taufik Ismail. Ini dari hadis ini kan ya. Nah, jadi oleh karena itu ya kita lihat disebutkan ya patuluni adulku ya. Lalu disebutkan wa in dakaroni fi malain dakartuhu fi malain khairin minhu. Ya. Apabila ia mengingatku di tengah orang banyak, maka aku juga akan mengingatnya di tengah orang banyak yang lebih baik daripada mereka. Nah, disebutkan lagi dalam hadis ini, wa in taqarraba ilayya bisyibrin, kalau seorang hamba mendekat Allah sejengkal, nah maka taqarrabtu ilaihi bi'an, maka aku akan mendekatinya sehasta. Wa in taqarraba ilayya bi'an, kalau seorang hamba mendekatiku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku mendekatinya sedepan. Wa in atani yamsi ataituhu harwalatan, kalau seorang hamba mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Nah, oleh karena itu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun amalan yang kita lakukan, bahkan lisan ya yang mengucapkan, yang mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah Allah juga mendekatkan dirinya kepada kita, dan Allah menyambut ya segala upaya ikhtiar zikir yang kita lakukan dengan sambutan yang luar biasa. Nah, maka karena kita berupaya untuk menghidupkan zikir, Allah balasi dengan apa? Dengan Allah mendekatkan dirinya kepada kita dengan ya Allah lebih lagi gitu ya. Kita cuma saja kalau Allah mendekatnya dengan sedepa, kita cuma sedepa, Allah mendekatkan kita yang dengan ya lebih apa sehasta sedepa gitu ya. Allah lebih menyambut lagi. Kalau kita berjalan kepada Allah, maka Allah berlari kepada kita. Nah, oleh karena itu ini salah satu fadilah yang karunia yang Allah berikan kepada ahli zikir. Dia selalu bersama Allah. Ya. Kalau kita sudah bersama Allah, mau kita sedang apapun, ya, kita sedang masak, ya, kita sedang makan, kita sedang tidur, ya, kita sedang bekerja, mengajar, ya, kita sedang melakukan aktivitas apapun. Kalau dalam zikir Allah, berarti kita sedang bersama Allah. Nah, ini makiyah ya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadilah yang kedua, seorang yang berzikir disebutkan sab'atun ya yudhilluhumullahu fi dhillihim yawma la dhilla illa dhilluhu. Ingat nanti di padang mahsyar yang di saat matahari didekatkan kepada kita, tapi tidak ada bangunan untuk tempat kita berlindung. Nah, itu saat itu nanti ada ya hal-hal yang dapat menghadirkan perlindungan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya dari kitab ayat 7 ini adalah rajulun dzakarallah khaliyan faqad ainahu. Orang yang akan mendapatkan perlindungan nanti ya, pada saat itu saat yang luar biasa dahsyatnya ya. Pada masyarakat dalam hadis dikatakan nanti manusia dibangkitkan yang dalam keadaan tidak berpakaian gitu ya, dan tidak berkhitan. Ya, hadis sahih menyebutkan, bayangkan ya, sekarang aja terasa ya siang itu suhunya panas sekali ya, 35 derajat ya, berarti 35 derajat itu terasa panas gitu ya. Kadang-kadang di mobil juga ya AC apa kurang gitu ya, dengan suhu yang luar biasa ini. Pada masyarakat itu matahari didekatkan, hampir di dalam disebutkan saat dekat gitu ya, dan tidak berpakaian dan tidak ada tempat berteduh. Di saat itu kita dalam keadaan panik lagi kan ya, panik gitu, dan keluarlah keringat ya dari tubuh karena saking panasnya. Dan disebutkan dalam hadis ada keringatnya yang sampai mata kakinya.
ada yang keringatnya sampai lututnya, ya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai itu semua adalah tergantung dari amal-amal yang dia lakukan. Gitu. Nah, di saat itu kita membutuhkan ya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kadang-kadang ya kalau kita mengandalkan amalan kita merasa apakah itu akan menjadi penolong ya kita dalam kepanikan dan ketakutan pada masyarakat ini. Nah, salah satu jalannya itu adalah dengan zikir kepada Allah. Karena apa? Rajulun dzakarallah ya. Seorang yang berzikir kepada Allah hingga faqadat ainahu ya, dia menangis ya, basah air matanya dengan air mata. Nah, ini adalah laki-laki yang dia akan mendapatkan ya, maksudnya rajulun ini juga maksudnya untuk perempuan gitu ya. Nah, ini adalah untuk seseorang hamba Allah yang zikir kepada Allah sampai ia menitikkan air matanya, maka ini adalah seseorang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang bagaimana adabnya dan cara berzikirnya? Itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 205. Ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wadhkur rabbaka," dan berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsika, pada dirimu. Nah, dengan apa? Tadarruan. Nah, ada berzikir yang pertama itu adalah tadarruan. Kita merendahkan diri kita. Ya, sadarilah begitu lemahnya kita. Ya. Lemah itu dalam artian segala halnya kita lemah gitu ya. Allah menciptakan kita itu dhaifan. Berarti kita perlu bergantung ya kepada sesuatu yang kuat, yang maha agung, yang maha perkasa. Nah, jadi kuatnya manusia itu adalah justru tak kalah dia menyadari kelemahannya. Kekuatan manusia itu ada pada kelemahannya. Kayak bayi itu kan kekuatannya ada pada tangisannya, lemahnya dia. Waktu makin ia menangis, menjerit, ibunya makin ya sayang ya, sambil mendekatnya dan memberikan air susunya gitu ya. Nah, manusia itu demikian sebetulnya, letak kekuatan dirinya adalah justru pada kesadaran akan bahwa ia lemah, bahwa ia memerlukan Allah Al-Khaliq As-Samad. Nah, justru di saat itulah manusia menemukan esensi kekuatannya. Nah, oleh karena itu zikir itu pertama tadarruan, terus apa lagi? Wa khifatan, dan juga penuhi dengan rasa takut. Jadi rasa takut ini akan selalu membuat kita mawas diri. Ya, kita khawatir kalau amalan-amalan kita ini selama ini kurang ikhlas, gitu ya, kurang benar, ya tidak diridhoi oleh Allah. Ada hal-hal yang kita tidak tahu bahwa itu menyebabkan kebencian Allah kepada kita. Nah, maka dengan khifatan ya. Nah, terus wadunal jahri ya, dan tidak menjahatkan suaranya. Ini ada dalam doanya. Waduna jangan orang keras-keras gitu. Allah gitu ya, seolah-olah nah dari Allah tidak mendengar ya dari zikir kita gitu ya. Nah, maka Al-Quran mengatakan waduna jahri minal qawli, dan itu dilakukan bil wudu'i wal asoli, pada pagi dan petang. Nah, disebutkan lagi di sini terakhir dari azan ini adalah wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, maka zikir ini juga jangan dilakukan dengan lalai gitu. Dengan hati kita yang lalai, bisa kita menyebut Allah tapi hati kita tidak membenarkan kisah kita dalam menyebut Allah ya. Nah, itu saja mungkin ya Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita semua ya, agar kita selalu senantiasa dalam hidup ini itu mengingat Allah ya, dalam setiap keadaan ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah, yang mengingat Allah qiyamah wa qu'udan, baik dia dalam keadaan berdiri maupun duduk, wa ala junubihim, wa dalam keadaan berbaring gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya
kita menjadi ahli zikir ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan zikir itu menjadi salah satu penolong ya, dengan izin Allah menjadi suatu zil ya, pelindung kita ya, dari panasnya ya, teriknya ya, dan juga kedahsyatan di pada masyarakat. Itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berdiskusi ya, untuk lebih memperdalam bahasan kita berkaitan dengan zikrullah ini. Oleh karena itu, silakan mungkin barangkali ada dari bapak dan ibu yang ingin menambahkan ya, atau mungkin juga mengkonfirmasi ya, lebih memperjelas lagi dari bahasan kita, maka silakan. Sholat itu kan perbuatan lahir. Orang yang melaksanakan sholat berarti orang yang melakukan sholat itu tandanya orang yang sudah Islam, ya kan? Jadi ketika sholat itu dilakukan hanya sebagai perbuatan fisik, ya, berarti dia itu hanya baru sampai pada posisi sebagai orang Islam, ya. Tapi ketika bacaan sholat sudah dia lakukan dengan baik dan benar, mungkin itu tanda bahwa yang bersangkutan sudah masuk pada kategori muslim. Itu satu. Kemudian zikir itu bisa dilakukan setelah sholat, ya, dengan berbagai macam bacaan. Dan zikir itu kan tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Bisa saja di mobil ketika duduk atau bahkan ketika nyetir. Dan dampak positif dari zikir itu melahirkan pikiran yang jernih. Jadi kalau hatinya itu melahirkan sakinah dan mutmainnah qulub, kemudian naik ke pikirannya, itu dia akan selalu berpikir positif. Berarti akan selalu melaksanakan ajaran Islam, di mana orang harus berpikir husnudon. Nah, tapi ketika pikiran itu masih berpikir negatif thinking gitu ya, berburuk sangka atau syuudon, apakah itu sudah menjadi sebagai tanda bahwa orang itu belum memiliki rasa hati yang tenang, sakinah atau qulub, atau mungkin zikirnya belum berhasil ya, belum berhasil menjadikan dia dalam hatinya tenang, dalam pikiran juga selalu berpikir husnudon, tidak sudon. Mohon penjelasan. Pegang lupa. Ya, syukron wa jazakallah khairan katsiran. Kan ini pertanyaannya luar biasa ya, dari amal soleh dan jalan dari Allah untuk semakin menjadikan ilmu saat ini lebih jelas sehingga lebih kita pahami dengan baik ya. Tadi luar biasa, jadi kita lihat kan semuanya itu perlu latihan ya, tadribah riyadhah gitu. Dan semua itu ada levelnya kan. Makanya kalau dalam tazkiyatun nafs atau tasawuf itu setiap amalan itu ada levelnya. Sabar gitu kan ya. Ada sabar, nanti sabar itu ada tingkatannya. Ya, termasuk husnuzon, dari suudzon ke husnuzon itu juga ada tingkatannya gitu. Nah, orang harus berlatih
berlatih agar dari suudzon kepada husnuzon. Nah, latihan ini kan gak bisa sekali dua kali, karena dalam tazkiyatun nafs ini disebutkan, para ulama mengatakan aku mempelajari sabar itu 2 tahun, tapi aku menjadi seorang penyabar itu 20 tahun. Jadi belajarnya saja teori 2 tahun, sabar begini gitu. Tapi sampai ia menjadi diri yang dapat sohir itu 20 tahun. Dan sama husnuzon kita pelajari mungkin bisa hanya 1 jam 2 jam kita baca gitu ya. Oh, husnuzon itu ini gitu ya. Tapi untuk menjadi seorang yang punya husnuzon itu perlu waktu gitu ya. Dan itu sangat tergantung dengan bagaimana kadar penyakit dalam diri seseorang. Kan suudzon itu bagian dari penyakit hati yang kita miliki gitu. Nah, itu kan mengobatinya itu perlu waktu. Zikir itu kan pengobat suudzon tadi salah satunya. Karena betul seorang yang berzikir itu hatinya selalu, karena dia tidak memerlukan lain selain bahwa ingatnya kepada Allah. Dan tadi betul seperti yang sudah dibahas tadi, dia selalu punya pikiran yang baik gitu ya, husnuzon. Nah, zikir itu adalah upaya riadoh, latihan agar naik grade-nya gitu. Suudzon kita itu hilang, terus hilang sampai akhirnya kita betul-betul dapat mencapai tadi husnuzon. Nah, oleh karena itu betul sekali kalau misalnya dalam diri kita dan kita harus selalu waspada terhadap segala penyakit hati itu ya. Jadi setiap diri kita yang merasa kita sudah bisa nih menerapkan husnuzon. Nah, jadi oleh karena itu namanya baitudin, sensitivitas kaum kita itu harus terasa. Yang kalau tiba-tiba misalnya ya kita apa saja dalam kehidupan kan ya, kadang-kadang kita, nah ini saya dapat dari Pak Ahmad juga yang saya jadi ya. Nanti Pak Ahmad suka cerita kan ada orang yang suka minta tolong kan, mungkin minta tolong dari seseorang nih, minta pinjam uang gitu ya. Memang punya minta tolong, memang karena kelihatannya dia mampu kan, ya punya ada gitu ya. Seseorang itu minta tolong, Pak, padahal udah dekat, udah baik gitu ya, tapi ternyata nggak bisa nolong gitu ya. Nah, lalu ia pulang, ternyata saudara saya padahal kaya punya mobil ini, saya minta segini aja tidak dibantu, tiba-tiba muncul surga dalam dirinya. Nah, itu kita tidak tahu. Padahal bisa jadi yang nampaknya kaya dan lain punya masalah yang lebih besar, ya. Ternyata dia punya masalah yang lebih besar yang orang meminta bantu itu tidak tahu keadaan yang dialami oleh orang yang kaya tadi gitu ya. Nah, kadang-kadang ada hal yang tidak tahu yang jangan sampai terbetik ya. Hati-hati bahwa ifah kemuliaan saudara kita itu harus kita jaga. Nah, salah satunya harus selalu dengan positivity dan husnuzon. Kalau ada apapun, nah cara-cara kita tidak suudzon itu ya disebutkan cepat tuh, segera jangan diperpanjang. Istighfar langsung tutup. Oh ini sini cepet yang astagfirullahaladzim. Udah, itu hanya prasangka, namanya kan itu prasangka. Padahal ada hal-hal lain yang dia tidak ketahui ya. Kenapa dia tidak? Mas harus disebutkan oleh orang yang kaya tadi kepada saya nggak bisa membantu. Pada saya itu masalah jadi malah kali mengeluh gitu ya. Nah, oleh karena itu penting sekali memang salah satu dari alam zikir kita, berhasilan kita, yang itu dari poinnya dari akar ya, itu adalah salah satunya ya kepada kejernihan berpikir. Kalau misalnya masih kita ada suudzon, cepat obati lagi dengan memperbanyak zikir dan juga memperbaiki kualitas. Nah, kadang-kadang mungkin kita zikirnya banyak tapi kualitas dari zikir kita ya itu kurang. Oleh karena itu insyaallah nanti kita akan di pertemuan berikutnya. Nah, seperti sebelumnya sholat ya, nah kita akan pahami zikir-zikir kita dengan lebih mendalam gitu ya. Dari subhanallah itu makna apa ya, alhamdulillah, Allahu akbar itu makna apa yang terkandung di dalamnya, sehingga supaya jadi warid ya, wirid yang betul-betul bisa sampai pada hati kita. Itu mungkin yang bisa Allah mengajarkan. Wallahu a'lam bishawab.
tadi mungkin menyambung, apakah tadi berzikir itu harus selalu dengan kalimat asma-asma Allah, atau apakah ketika misalnya kita melihat alam, oh ya Allah tuh hebat ya, cukup sampai di sana boleh ya gitu ya, atau harus sampai masya Allah gitu ya? Nah, itunya mungkin pendek-pendek aja jawabannya, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian kalau tadi tentang prasangka, kan di dalam Quran juga diperbolehkan ya sebagian itu. Kapan kita boleh sudon gitu? Itu kan bukan terlarang sepenuhnya ya, apakah memang hanya untuk pada musuh gitu ya? Nah, kalau sedang perang mungkin pasti jelas, tapi kalau dalam kondisi seperti ini, kepada siapa kita diperbolehkan untuk sudon? Yang kedua, ketiganya, kalau tadi dikaitkan dengan lapisan-lapisan di dalam dada dan setan itu iwaswisunya fisudur gitu ya, apakah itu menunjukkan ketika seseorang tergoda setan itu berarti imannya baru selapis itu gitu? Apakah ketika keimannya sudah sampai di loop tadi itu tidak akan tergoda lagi oleh setannya? Satu lagi terakhir, selama ini saya suka berpendapat kalau seseorang misalnya diuji dengan katakanlah terbentur kepalanya gitu, oh berarti dia kurang sujud gitu. Ketika kehilangan uangnya, oh dia kurang sedekah gitu. Apakah ada korelasi seperti itu gitu ya? Karena kalau dilihat-lihat kan para nabi ujiannya luar biasa ya. Apakah itu berkaitan dengan dosanya? Kan pada tidak ada juga gitu. Nah itu saja bisa kalau ya. Ya, ini ada 4 ya berbeda ya. Pertanyaannya tadi diingatkan kan bahwa ada yang berupa dari pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim, dan berkaitan pertama dengan lafaz dalam ingat kepada Allah. Ya, lafaz zikir itu apakah harus selalu ya? Kita ada bahasan. Ada yang Allahu itu udah ada zikir belum? Ada yang artinya gitu kan? Itu panjang bahasannya sampai wah bu itu zikir juga, gitu ya. Nah, atau misalnya zikir itu bisa dengan tadi ucapan-ucapan yang tidak disebutkan ya secara syar'i, baik itu masya Allah, subhanallah gitu ya, alhamdulillah. Tapi misalnya wah hebat Allah gitu ya, Allah subhanahu wa ta'ala sempurna ya ciptaannya gitu ya. Atau dengan hati yang tadi ya, hati yang merasa sendiri tanpa ada ucapan. Nah sebetulnya tadi itu sudah masuk zikir ya, yaitu zikir fikri atau zikir zihni tadi ya. Jadi kadang-kadang zikir zihni itu bukan dengan lafaz Allahu Akbar alhamdulillah, tapi zihni itu adalah ia bertafakur ya dengan jalan-jalannya gitu. Ya, dengan pokoknya kita melihat apa aja tiba-tiba itu mendatangkan zikir zihni ya, di pikiran kita saja nampak. Nah tapi yang lebih afdal, lebih baik itu zikir zihni itu agar ia jadi zikir qaul juga dengan lisannya gitu. Dan zikir-zikir ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran maupun melalui hadisnya. Nah jadi tetap saja salah satu riadohnya dawamkan zikir-zikir lisan kita gitu ya. Nah nanti ada ya, dan zikir itu salah satunya kan doa ya. Waktu kita bercermin, kita masuk kamar mandi. Nah itu adalah juga zikir-zikir yang kita dawamkan. Nah insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita sama-sama lebih bahas ya berkaitan dengan zikir yaumiyahnya, zikir sehari-hari yang dilakukan gitu. Nah itu ya berkaitan dengan zikir. Nah terus jadi intinya itu juga adalah zikir, tapi zikirnya adalah zikir dihni. Nah agar ia menjadi zikir yang terbaik maka dia harus dilanjutkan dengan zikir lisan dan qaulnya gitu. Nah terus kedua berkaitan dengan suzon. Memang dalam ayatnya kan sesungguhnya sebagian prasangka ya. Nah jadi sebetulnya ada suzon yang diperbolehkan ya. Dan jelas kalau kepada musuh itu harus suzon atau harus husnuzon. Masa husnuzon kepada musuh gitu ya, waktu perang ya lu nggak akan membunuh saya gitu. Jadi husnuzon ke musuh gitu ya, bahaya gitu ya. Nah kalau ke musuh tentu pasti waspada harus gitu ya. Nah jadi kadang-kadang ya suzon ini dalam kaitan dengan waspada itu
dibolehkan gitu ya. Dalam perkara-perkara yang tentu saja yaitu misalnya kaitan dengan sekeliling kita ya, kepada siapa ya kita meletakkan kepercayaan itu ya. Karena saya juga pernah mengalami gitu ya, mengalami suatu saat lagi jalan gitu ya biasa. Terus ada orang yang ini cacat gitu ya, kakinya gitu, yang cacat lagi nunggu itu megah mobil gitu ya. Itu nggak ada yang nolong tuh, dia minta tolong terus gini, terus maju gitu. Saya ngelihat tuh kasihan gitu ya. Akhirnya saya ajak kan, Pak, pada kemana Pak? Kalau itu ngiring terus suami jangan ada ngajak. Ayo mangga tuh ngiring saya. Ikut aja ya, ngobrol dia lalu saya udah kekurangan ini, aduh kasihan. Nah udah gitu ya turun aja, karena kasihan saya tuh bekelin gitu ya, saya bekelin sama dia. Alhamdulillah baru berapa meter mau nelpon ya gitu ya, HP itu ditaruh di kaki, pas ke kiri, HP hilang gitu ya, HP hilang, wah, balik lagi cepet-cepet nyari, wah, udah gak ketemu gitu ya. Nah itu ternyata itu mungkin ya kalau kita husnuzon tidak pada tempatnya gitu ya. Nah jadi maka mengapa Al-Quran itu dengan hikmah ya memerintahkan kepada kita itu sebagian prasangka, tapi kalau kepada mukmin ya, kepada seorang yang sudah kita kenal ya ikhwan dan dia, nah itu kita harus husnuzon ya. Tapi ada beberapa yang tadi seperti musuh, kepada orang gharibin yang mencurigakan gitu ya, dan lain-lainnya ya, itu betul sekali diperbolehkan gitu ya. Nah terus mungkin yang ingat dulu ya. Nah yang terakhir kalau berkaitan dengan yang kita percaya, kadang-kadang yang dipercaya juga seperti ya, maksudnya ya apakah sebetulnya jadi ke semua orang kalau begitu, tidak semata-mata pada agama. Karena dalam tadi kan kasusnya tidak kembali. Kalau yang kita sudah yakin tanya orang yang baik, terus tiba-tiba dia berikan, itu gimana kasusnya? Nah ya kalau itu berarti kita serahkan kepada Allah ya. Allah memerintahkan kepada kita adalah husnuzonnya ya. Dan bila misalnya ternyata ya ada hal-hal lain, kita sudah husnuzon, ternyata ada hal yang di luar perkiraan kita, nah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita di luar jangkauan kita gitu. Hanya Allah memerintahkannya husnuzon. Nah, jadi jangan sampai husnuzon itu kita kenakan kepada orang-orang yang beriman sekitar kita. Jadi itu nanti akan penuh balah hati kita dengan sesuatu yang menyibukkan hati kita pada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu gitu ya. Nah oleh karena itu perintah Allah kepada kita itu husnuzon saja. Adapun misalnya ternyata kan orang-orang munafik juga kurang bagaimana gitu ya, saat di Madinah ya, Abdullah bin Ubay gitu ya, Rasulullah memperlakukan Abdullah bin Ubay seperti kaum muslimin aja gitu ya, walaupun Rasulullah SAW tahu gitu. Kenapa? Karena berkaitan dengan hati, manusia tidak diperintahkan ya untuk membelah hatinya sehingga mengetahui. Nah yang diperintahkan oleh Allah adalah husnuzonnya. Nah kalau misalnya ada satu hal yang di luar kemampuan kita, ya kita serahkan itu pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah yang terakhir kaitan tadi mungkin yang satu saya lupa, tapi yang saya ingat tadi yang pertanyaan terakhir ya berkaitan dengan peristiwa ya. Setiap peristiwa, nah jadi kita harus lihat nanti kalau ada musibah gitu ya, ada musibah, yang pertama yang harus kita lakukan ya, rumusnya ya, dia adalah musibah ya, maksud musibatin kecuali itu adalah telah Allah tetapkan ya, itu adalah merupakan qada dan qadar Allah, takdir dari Allah. Jadi Allah telah catatkan itu ya dalam Al-Quran semuanya ya, di kitabim mubin min qabli nabra'aha, sebelum kami sampaikan itu pada manusia. Bahkan daun yang jatuh pun itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama yang kita harus hadirkan zikir kita kalau mendapatkan musibah, tadi terantuk atau apapun, pertama itu dulu. Oh ini sudah Allah catat nih di Lauhul Mahfuz, sudah Allah rancang.
Ya, jadi ini misalnya ada gelas di sini dengan posisi begini. Segala yang ada itu pasti ada yang mengadakan dan didesain terlebih dahulu di konsepnya. Jadi kan Pak Ahmad misalnya, Pak Ahmad kalau membuat rumah kan ada desain dulu itu dalam alam konsep ya. Oh, ini nanti gini-gini rumah interiornya gini-gini, baru itu digambarkan. Nah, sehingga yang menjadi rumah, gitu ya, itu pertama di alam konsep. Nah, sama segala sesuatu yang terjadi juga ada dalam ilmu Allah, dikonsep, didesain oleh Allah dengan segala hikmah dan kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam iradah Allah, dalam kehendak Allah, jadi tidak ada segala sesuatu terjadi di luar kontrol Allah. Pasti itu semua dalam iradah Allah. Ketiga, itu semua yang terjadi itu kan takdir itu qadar dan qadar Allah itu. Nah, itu dituliskan kitabah namanya. Nah, tadi apa dalam konsep ditulis dalam desain gitu ya, kalau dalam arsy. Nah, itu namanya kitabah, dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Setelah itu baru dilaksanakan. Nah, baru dibangun gitu ya, para ahli ngebangun jadilah rumah. Nah, hidup pun begitu. Semuanya dalam 4 tadi. Nah, musibah dihadirkan kepada seorang itu agar seorang mengimani pada qadar dan qadar Allah, bahwa itu adalah ketetapan Allah. Nah, yang kedua itu satu ya rumusnya. Nah, yang kedua kita kan beri mensikapi ini apa nih pesan Allah. Nah, karena nanti ada musibah. Nah, kita bedakan ya dalam Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Ada musibah, ada ujian, ada uqubah. Apa nih bedanya? Ada musibah, ada ujian, ada uqubah. Makanya dalam Al-Baqarah itu wala nabluwannakum, itu ibtilah namanya, ujian. Nah, musibah datang. Musibah ini datang bisa dengan yang enak nggak musibah, Pak Bu? Kalau musibah datang kepada seorang dengan yang enak nggak? Enggak kan dia. Nah, pasti dengan suatu yang namanya musibah itu suatu yang pasti tidak mengenakan. Dan musibah itu bisa menimpa kepada siapa saja. Mukmin, bukan mukmin, muslim, bukan muslim, anak kecil, dewasa, orang tua, itu namanya musibah. Hal yang tidak mengenakan hati manusia, ataupun juga jiwa, ataupun juga berupa anggota badannya, ataupun hal-hal lainnya, itu namanya musibah. Ya, selalu hal yang tidak mengenakan gitu. Nah, kalau ujian, ujian bisa nggak sesuatu yang mengenakan? Nah, kalau ibtilah itu bisa yang mengenakan, bisa yang tidak mengenakan gitu. Nah, kalau datang musibah berarti harus dirumuskan ini ujian ataukah ya ukubah. Ukubah itu hukuman dari Allah. Dan ukubah ada dua. Ukubah sama ternyata bukan hanya najis. Ukubah itu ada mukhafafah, ada mughalladah. Ada ukubah hukuman ringan dari Allah, ada hukuman berat dari Allah. Dan yang paling ringan dan paling berat disebutnya azab. Nah, jadi ada ukubah itu ringan, yang mukhafafah sebagai kafarah namanya, mengingatkan. Nah, tadi itu harus jadi zikir. Tadi terantuk atau apa, kehilangan langsung itu jadi zikir. Kehilangan dompet langsung zikir. Apa nih? Kalau misalnya ukubahnya tidak ada, apa ya? Bukan gitu ya. Oh, mungkin itu adalah berarti ibtilah, ujian gitu ya. Dan itu semuanya khair bagi seorang yang beriman. Ukubah juga, ingat kalau itu berupa hukuman, baik nggak hukuman bagi seorang yang beriman? Tanda dalam hadis, tanda cinta seseorang kepada hambanya disegerakan hukumannya di dunia. Ya. Agar apa? Agar tidak ditunda hukumannya itu dan dia dapatkan di akhirat. Mending dihukum di mana? Di dunia atau di akhirat? Nah, bagi yang beriman, maka itu adalah hukuman yang disegerakan di dunia. Nah, maka semuanya khair gitu ya. Nah, tapi kalau azab itu untuk orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik kepada Allah, orang-orang yang munafik kepada Allah, itu sebagai hukuman dari Allah dunia dan akhiratnya gitu ya. Nah, oleh karena itu yang mudah-mudahan ya, kita dapat menjadikan ya musibah tadi itu adalah zikir gitu ya. Nah, itu tadi satu yang terlewat tuh yang
yang godaan setan sesuai dengan Oh iya. Nah ya, yuwaswisu fi sudurin nas ya. Jadi dalam tafsir surat An-Nas ya. Nah, dalam tafsir surat An-Nas disebutkan di situ ada hadis ya, hadis yang menjelaskan tentang surat An-Nas ini apa yang disebut dengan yuwaswisu fi sudurin nas dan disebut khonnas gitu ya. Jadi dalam hadis itu dikatakan setiap diri manusia itu ada pasti korin, jinnya gitu ya. Nah, jin dari bangsa yang setan dari bangsa jin yang ia mempunyai belalai dan menempelkan dalam hati manusia. Nah, jadi ya pada wilayah-wilayah itu gitu. Maksud sebetulnya itu maksudnya sodrun itu berarti dia hanya bisikan yang dia bisa masuk, tidak bisa menguasai inti ya. Dia tidak masuk ke inti dan menjadi malah luh manusia, tidak gitu. Tapi ia hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk ia menempelkan belalainya di dalam hati manusia. Nah, dia punya belalai gitu ya, dan menempelkan pada hati manusia dalam hadis sahih ini. Nah, lalu bila kita ingat Allah ya, maka si jin tadi ya, korin tadi itu mengecil. Makanya disebutnya khonas kan ya. Khonas itu bersembunyi. Ya kayak virus itu dalam tubuh kita ada kan sebetulnya ya, tapi ia mengkristal. Tidak mati kan virus itu. Kalau daya tahan tubuh kita maka ya hidup kembali. Nah, posisi korin juga dalam hati kita itu tidak pernah berhenti. Dia selalu ada khonas, menunggu-nunggu kesempatan. Disebutkan dalam hadis itu kalau kita ingat Allah dia mengecil. Nah, makanya bahayaan mana nih? Kan minal jinnati wan nas, ada setan dari bangsa jin dan ada setan dari bangsa manusia. Sebetulnya kalau setan dari bangsa jin itu kita ingat Allah, disebutkan Allah dia mengecil. Tapi kalau setan dari bangsa manusia kita sebutkan Allah mengecil enggak? Bahkan bisa jadi lebih marah lagi gitu ya. Nah, itu seperti itu tadi. Nah, kalau kita lupa pada Allah, maka dia membesar dan bisa menelan gitu ya dalam hadis tadi gitu. Nah, oleh karena itu dia masih dalam wilayah hati yang disebut dengan sodrun gitu ya. Nah, itu saja mungkin karena waktunya ya. Ini lurus apa Ustaz? Nah, iya. Ini lurus kemana? Mana? Lurus kemana? Ini sekedar meluruskan aja mengenai husnudon dan suudon. Suudon itu ya. Tadi katanya kalau prinsipnya kita itu agama itu mengajarkan bahwa kita itu harus husnudon, harus berbaik sangka dan tidak boleh suudon. Mungkin ya ada suudon yang dibolehkan itu hanya sebagai diskresi Pak, kekecualian dalam ruang yang sempit yang manfaatnya lebih besar daripada madaratnya, itu boleh. Tapi prinsipnya suudon itu nggak boleh. Diskresi itu boleh, tapi tidak untuk semua membenarkan. Kenapa? Karena suudon yang tidak ada diskresi itu bisa menimbulkan fitnah, dan fitnah itu bisa menimbulkan pidana Pak, hati-hati. Begitu juga diskresi boleh, undang-undang itu boleh diskresi kecualian karena ini tidak bisa dilaksanakan serta-merta, maka ada diskresi boleh dengan langkah-langkah seperti ini. Tapi ketika diskresi itu disalahgunakan untuk menyalahgunakan kewenangan, itu sudah pidana. Nah, karena itu saya ingin meluruskan mengenai suudon itu tidak boleh. Prinsip itu tidak boleh, kecuali kalau ada yang manfaatnya lebih besar daripada madaratnya. Itu dah diskresi. Karena kalau tidak ada itu bisa menimbulkan fitnah, dan ketika sudah menjadi fitnah itu jadi pidana.
Ya, seperti orang, wah dia itu rumahnya bagus, mobilnya banyak, pasti itu dari hasil korupsi. Itu kan suudon, Pak. Dan itu tidak termasuk diskresi. Itu akan menimbulkan fitnah dan itu bisa dipidanakan kalau orang yang difitnah itu tidak suka. Bahaya tetap. Jadi suudon itu prinsipnya tidak boleh. Itu penegasan aja, Pak, supaya tidak ada persepsi yang keliru. Pasti, Pak. Ya, syukran wa jazakallahu khairan. Ya, betul ya. Tadi memang ada istisna sebetulnya ya, semua kan sama riba ya. Riba ada istisnanya enggak? Riba itu haram, makanya mungkin istilah saja ya. Apakah masih, kan tadi ada yang dibuat bohong boleh enggak? Udah jelas hukumnya tidak boleh, nggak boleh disebutkan boleh, nggak boleh kita katakan ya, nggak boleh disebutkan boleh, tapi ada istisna juga ya, jangan disebut bohong syar'i gitu ya, riba syar'i gitu ya. Nah ini sama, ternyata semua ada wilayah istisna yang itu justru kearifan ya, hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan itu pada tempat yang tepat gitu ya, jangan sampai itu menjadi pembenaran gitu ya, jangan sampai karena tadi suzon dibolehkan gitu kita, ini kan suzon yang dibolehkan gitu, maksudnya kan tadi hati-hati ya. Nah ini mustasna itu justru yang diistisnakan itu biasanya sedikit atau banyak, yang dikecualikan kan pasti sedikit ya, justru yang sedikit yang dikecualikan ya. Jadi prinsipnya tetap memang ya, kan enak kan kalau sudah sebetulnya hidup kita enak kan ya, terus semua orang akan baik dan tadi akan menenangkan hati kita gitu ya. Nah itu, tapi pengecualian pada hal-hal yang betul itu akan mendatangkan mudarat yang besar ya. Itu tadi menguatkan ya dari apa yang dimaksud ya. Nah itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya menjadikan apa yang kita bahas pada kesempatan ini adalah menambah ilmu pengetahuan kita, tapi kita betul-betul ya menjadikan itu sebagai suatu keimanan yang hidup dalam hati kita ya, dan juga itu hidup ya dalam kehidupan di keluarga kita, yang bertetangga kita, masyarakat kita, yang di dalam jamaah ya, dihadirkan ukhuwah Islamiyah ya, tadi husnuzon satu sama lain ya, ta'awun ya, tafahum ya. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan keindahan kenikmatan ukhuwah Islamiyah ini ya, wabil khusus di jamaah ya dari Masjid Hidayah Umah ini ya, sehingga nampaklah keindahan ukhuwah Islamiyah ya di sini ya. Nah, kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa min sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ala ahdika wa anta nasta'in. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولدي ونعمل صالحا ترضاه واغفر لنا يا الله يا رحمن يا رحيم من عبادك الصالحين. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmati. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.